Hai teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, juga sore dimanapun teman-teman berada. Terima kasih yang udah subscribe dan dukung channel ini. Yang belum subscribe, selamat datang di channel Maya Sabai. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu istilah yang lagi populer saat ini, yang dialami artis, salah satu artis terkenal Indonesia, yaitu bipolar. Apa itu bipolar? Kita bahas bersama-sama. Yuk. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati. Jadi orang yang sering ngerasain depresi, kemudian orang yang bipolar itu perubahan suasana hatinya bisa cenderung cepat ya, dari senang yang begitu bahagia bergairah, kemudian dalam hitungan jam, hari atau bulan itu bisa langsung ngerasain drop, rasa males. Itu biasanya sangat lama. Nanti kita senang terus, tiba-tiba down. Orang dengan bipolar akan ngerasa sangat bahagia dan antusias, kemudian semangat dan menggebu-gebu. Juga sebaliknya, yang jelek-jeleknya itu kadang ngerasain berkurangnya rasa minat pada suatu hal atau pekerjaan. Jadi bawaannya malas, mager, pengennya nyender aja, rebahan aja. Kemudian, nah ini teman-teman yang sulit tidur, yang biasa insomnia, boleh dicek, siapa tahu ngerasain bipolar juga. Nah ini juga nih yang suka ngerasain perasaan bersalah berlebihan, padahal nggak ada apa-apa teman-teman. Ngerasain kok gue paling apes, kok gue paling terpojokan, kok gue paling ala gitulah. Bahkan yang paling parahnya, orang bipolar yang paling parah itu bisa ada pikiran buat mengakhiri hidup atau bunuh diri. Jangan ya teman-teman ya. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, maka akan timbul pertanyaan, Bang, apakah bipolar itu berbahaya? Menurut saya pribadi itu sangat berbahaya, karena akan merusak sistem otak, yang mana otak itu, seperti teman-teman tahu sendiri, otak itu yang mengendalikan seluruh tubuh, seluruh saraf. Makanya bawaannya biasanya menurut orang bipolar itu kan jadi bawaannya malas, bawaannya badan tuh malas gerak, mager, yang efek-efek negatif ya. Aktivitas tuh jadinya gak karuan, gak kekontrol. Jadi percaya itu berbahaya. Fase-fase bipolar itu dibagi menjadi dua, yaitu istilahnya ada namanya fase mania, yaitu fase ketika teman-teman ngerasa sangat bersemangat, senang, kemudian mudah tersinggung dan sensitif kayak cewek-cewek yang lagi dapet. Kemudian sangat gelisah, mengalami perubahan kebutuhan tidur, kehilangan nafsu makan, gak mood makan tapi doyan jajan. Itu juga jangan ya. Berbicara sangat cepat tentang banyak hal yang berbeda, jadi ngelantur kesana kesini. Berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu. Itu sih keren sih sebenarnya kalau buat karyawan ya, bikin bosnya senang. Tapi kalau nggak bagus buat apa? Terus merasa sangat penting, berbakat dan kuat. Wih, ini nih yang paling keren sih. Keren juga sih, ngerasa pede aja. Jadi tapi dalam hal yang positif ya, bagusnya ya. Melakukan hal-hal yang beresiko seperti makan dan minum secara berlebihan, menghamburkan uang, atau melakukan hubungan gituan yang sembrono, nggak pakai, ya itulah, kita nggak usah bahas kesana-sana. Oke. Nah yang kedua adalah fase depresi. Ini yang familiar ya teman-teman dengan istilah depresi, pasti udah kliknya ke arah sana, ke hal-hal yang nggak enak. Merasa sangat sedih, hampa, khawatir, putus asa, kemudian gelisah. Kalau orang Sunda bilang gurung gusuh. Kemudian kesulitan tidur, bangun terlalu pagi dan terlalu banyak tidur ini. Teman-teman nih biasanya nih terlalu banyak tidur, bangunnya males. Tidur, makan, rebahan lagi. Kemudian peningkatan nafsu makan yang berdampak pada penambahan berat badan. Kesulitan konsentrasi dan untuk membuat keputusan. Merasa tidak mampu melakukan hal-hal sederhana padahal gampang, tapi karena otak kita udah ya itu ngerasa kena efek itu, jadi bawaannya tuh males aja.
merasa putus asa, bahkan muncul pikiran untuk yang tadi saya bilang melakukan bunuh diri. Apalagi ya, ada lagi tidak berminat untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan. Pokoknya ngerasa dirinya tuh paling buncit, paling terpojokan. Penyebab-penyebab yang bisa menjadikan seseorang mengidap bipolar biasanya stres yang sangat tinggi. Jadi kalau stres jangan tinggi-tinggi, bagusnya cita-cita aja yang tinggi, dan tabungan tuh tinggi, jangan tinggi utang, tinggi tabungan. Pengalaman traumatik, pengalaman di masa lalu, seperti video saya sebelumnya, pengalaman di masa lalu yang luka di dalam hati. Kayak lagunya Leto, luka di lubang di dalam hati ya. Kemudian kecanduan minuman alkohol atau obat-obatan terlarang, ini bisa lari ke gangguan bipolar. Dan ada juga faktor genetik. Genetik itu kalau teman-teman belum paham, maksudnya itu ada keturunan gitu kalau istilahnya. Ada keturunan dari orang tua atau dari keluarga yang memang ada gangguan bipolar itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan bagaimana pengobatan seseorang yang mengalami bipolar. Perlu teman-teman tahu, bipolar itu penyakit seumur hidup ya, permanen. Jadi kalau orang yang ngidap bipolar itu ya sampai akhir hayatnya akan tetap ada meskipun sudah dilakukan pengobatan. Orang dengan bipolar nggak selalu sih dia tuh bipolar itu keluar, karena dia keluarnya atau efeknya itu bisa waktu-waktu yang tidak ditentukan atau tidak terjadwal ya, nggak setiap hari juga gitu, datang tiba-tiba. Kemudian perawatan apa aja yang harus dilakukan atau metode apa aja yang harus dilakukan untuk orang-orang yang mengalami bipolar, yaitu dengan obat-obatan. Jadi orang dengan bipolar akan minum obat seumur hidup, obat penenang kali ya. Saya juga belum paham sampai ke masalah obat-obatan, saya nggak sedalam itu. Kemudian yang paling biasanya itu psikoterapi atau apa ya, terapi bicara atau psikoterapi sering menjadi bagian dari rencana perawatan pengidap bipolar. Psikoterapi sendiri ya teman-teman adalah istilah untuk berbagai teknik pengobatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengidentifikasi dan mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu dirinya. Itu dia psikoterapi. Kemudian ada lagi yang sangat Inggris sekali, elektrokonvulsif terapi atau ECT, yaitu prosedur stimulasi otak yang dapat membantu pengidap bipolar yang mengalami gejala cukup parah. ECT umumnya memberikan bersama obat anestesi dan ini aman dilakukan. Nah ini yang udah parah-parah mungkin ya, kayak si artis itu. Kemudian ada lagi istilahnya, ini istilahnya sangat-sangat luar negeri ya. Kalau di Indonesia sebenarnya di ruqyah kali ya, atau dibawa ke ustadz atau ke orang-orang, kalau yang untuk muslim ya, kalau yang untuk non muslim dibawa ke orang yang bisa untuk sharing hal-hal seperti itu, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, harusnya sih seperti itu. Oke, itu dia pembahasan kita tentang bipolar. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau tambahin bipolar itu apa, atau teman-teman mungkin ada yang ngalamin, saya ngerasa gini, boleh di sharing di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bantu. Oh mungkin kalau kita bantu doain aja ya, bantuin jadi pendengar kalau ada hal-hal keluh kesah gitu kan.
bagus juga, kita bisa saling berbagi. Dan juga saya doakan buat teman-teman yang ngalamin bipolar itu bisa cepat sembuh, bisa lebih baik lagi menjalani aktivitas hidupnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah like, subscribe, juga pokoknya dukung channel ini. Bye bye.